Halo semua, kembali lagi di konten podcastnya Keluarga Cemara. Di sini kembali lagi bersama Gunawan di konten podcastnya Keluarga Cemara. Ya, topik kali ini mungkin yang paling relatable. Mungkin ada orang yang pernah relatable atau sekarang lagi relatable. Itu tuh masalah rambut, oke? Masalah rambut. Rambut apa yang aku maksud di sini? Maksudku tren rambut panjang di sekolah. Oke. Okay. Sebelum aku masuk ke argumentasi kenapa ini gak relevan dan mungkin banyak dari kita sekarang yang memang udah emosi jiwa gitu ya mendengar kata rambut harus pendek, rambut harus ini, rambut harus itu. Terkesannya kok mengekang sekali gitu. Tapi sebenarnya ini tuh apa ya? It is something that have good intention, but it is not relevant anymore. Gitu. Nah, kenapa aku mau bilang kayak gini? Kenapa? Pertama, kita harus tahu tentang apa sih sebenarnya fungsi dari atau latar belakang dari semua ini terbentuk. Sebenarnya latar belakang kita disuruh apa ya, pakai atribut yang sama, rambutnya itu rapi semua, dan juga misalnya hmm, duduk di bangku yang sama gitu ya di sekolah. Itu tuh sebenarnya tuh relevansinya itu ketika semuanya itu tuh sama, fitur-fiturnya dan atributnya tuh sama gitu loh. Maksudku kayak gini. Maksudku sekarang fitur-fitur yang dibawa ke sekolah seperti tas yang beda-beda, mungkin atau sepatu yang berbeda-beda, atau mungkin handphone yang berbeda-beda yang dibawa ke sekolah, itu tuh sendiri sudah nggak menunjukkan kesetaraan gitu loh menurut aku udah nggak relevan lagi. Uh, Oke lah, gue bahas relevansi dulu deh. Kita bahas aja dulu latar belakangnya. Nah, jadi ini tuh dimaksudkan sebenarnya supaya uh, siswa-siswi itu punya values di mana kita tuh ngerasa kalau uh, apa ya? Kalau ini tuh suatu wujud kesetaraan gitu loh. Di antara keberagaman yang ada mungkin dari suku yang berbeda-beda, tingkat sosioekonomi yang berbeda-beda gitu. Kita tuh disamakan gitu dengan satu hal. Nah, itu kan menurut makna filosofisnya ya. Tapi kan kembali lagi, makna filosofis bukan berarti praktis. Yang berarti ketika makna filosofis ini dilontarkan, pada prakteknya dia belum tentu berjalan begitu. Nah, mungkin kita juga sering, saya gitu seringnya, dibilang misalnya, jangan makan banyak-banyak. Nabi itu nggak suka orang makannya itu banyak-banyak gitu. Tapi ya, at the end, aku makan banyak-banyak juga gitu. Karena walaupun dikasih makna filosofisnya, belum tentu aku tuh, apa ya, eh, ngikutin gitu loh. Karena makna filosofis itu kan cuma sampai kepada oh ya udah kita dikasih value, ya terserah kita gitu. Value-nya mau kita serap atau enggak. Dan bahkan mungkin kita tuh malah misinterpret value-nya kayak yang di status quo sekarang ini. Kayak misalnya sekarang ini kita tuh apa ya? We misinterpret the values gitu. Dan ini bukan kesalahan kita juga karena ada beberapa alasan. Pertama itu sosialisasi yang tidak sempurna kepada kita. Yang kedua itu tuh peran peran lembaga pendidikan yang bersifat uh, apa ya over control gitu mungkin ya overprotective gitu mungkin ya overprotective. Kemudian tadi yang pertama ketika aku bilang kalau misalnya uh, misinterpret the values tadi ya. Nah tapi kembali lagi mungkin ya kepada makna praktikal tadi lagi. Gak semua yang filosofis itu praktisnya itu kita tuh ngerti gitu loh. Kan tadi aku juga bilang sosialisasi tidak sempurna ya. Yang berarti misalnya gini deh, kita masuk sekolah, terus kita dikasih list aturan-aturan yang ada gitu loh. Nah, ini kan kita ngelihatnya tuh jadi ya kok sekolah ini isinya aturan semua gitu loh. Kok nggak ada misalnya apa sih kurikulum dari 1 sampai 6, kita nggak pernah kasih tahu tuh kurikulum 1 sampai 6 tuh apa aja ya, suka-suka orang itu aja mau ngasih apa gitu. Itu nggak pernah kasih tahu, kita tuh dikasih tahu kurikulumnya pada saat eh, sekolahan itu berjalan gitu loh, ya kan. Terus yang kedua misalnya kita juga nyari sendiri misalnya info kampus mana sih yang mau kita kunjungi gitu ketika misalnya kita udah lulus, atau ya pokoknya hal-hal yang bersifat akademis itu tuh kayak di nomor dua kan gitu. At least in some schools ya that I know, well majority of schools that I know, uh, sekolah-sekolah ini tuh mengedepankan
aturan daripada memang mantau atau mengapresiasi siswanya gitu loh. Gitu. Jadi misalnya gini, ini juga sama dengan kasus, ini bukan aku yang bilang ya, ini Habib Ja'far yang bilang. Dia tuh mengatakan pada status quo sekarang ini Islam tuh terus dikaitkan misalnya dengan aturan-aturan yang ada gitu, kurang menampilkan cinta-cintanya gitu loh, mungkin seperti meneladani sifat Nabi gitu, yang toleran atau meneladani sifat Nabi yang baik terhadap sesama, tapi yang digelontarkan itu tuh cuman haram atau somasi gitu. Nah, uh, ini yang aku maksud sama juga dengan sekolah gitu loh. Sekolah tuh selalu mengedepankan aturan. Nanti kamu nanti kamu di drop out kok gitu. Saya tuh pernah tuh waktu ikut lomba ya, kayak dibilang gitu, nanti di drop out, di ini, di itu gitu. Nah, mungkin udah agak kemana-mana gitu ya. Pokoknya itu deh, karena sosialisasi tidak sempurnanya itu tuh kita tuh nggak punya real sense as to what is being the purpose. Kita cuma dikasih aturan-aturan yang ada tanpa diberi makna daripada aturan itu sendiri. Dan bukan nggak diberitahu, tapi setelah dicalang gitu loh. Setelah dipotong rambutnya baru dikasih tahu. Nah, aku juga ingin nambahin kalau misalnya ini nggak terjadi pada semua guru, tapi oknum guru yang ada gitu ya. Oknum itu nggak semua gitu. There is still a lot of reasonable teacher that I know, that I'm actually adore gitu, yang I'm idolize, yang aku idolin gitu. Aku jadi panutan tuh banyak. Guru-guru yang memang reasonable, dia bisa ngasih alasan gitu. And I'm fine with everyone that can give reasons. Selama dikasih alasan, aku ngerasa kalau okay gitu loh. Tapi kalau dibilang sekedar kamu melanggar aturan ini itu ya, tapi kalau kita nggak ngerti aturannya kenapa, ya it's something that is questionable gitu kan. Nah, gaya potong rambut aku sendiri mungkin itu tuh bukan tipe yang panjang-panjang banget gitu loh. Jadinya aku nggak pakai pomade, nggak pakai minyak, nggak pakai atau apapun itulah. Aku tuh nggak pengen gitu-gitu. Aku tuh ya cuma simple sisir aja gitu. But in most cases ya, aku ngelihat kalau misalnya ada juga yang nerapin kedisiplinan seperti potong-potong rambut ini tuh bukan cuma di rambut yang panjang, tapi juga yang pakai pomade gitu. Yang pakai pomade tuh dinilai menyalahi aturan gitu loh, kayak udah langsung langsung uh, langsung di bawah kriminal gitu loh. Maksudku kayak we are seen them as someone that shouldn't be friends with gitu. Padahal kan itu enggak kedisiplinan itu kan bukan, maksudku kedisiplinan itu values. Tapi kalau misalnya kedisiplinan yang tidak berdasar, ya itu bukan values gitu loh. Itu cuman aturan. Aturan kan belum tentu ada values ya, belum tentu ada nilainya gitu. Nah, jadi balik lagi, aku tuh ngerasa kalau misalnya tren potong-potong rambut ini sendiri tuh kurang relevan jika kita ingin memasukkannya ke zaman sekarang. Nah, banyak juga orang yang mengatakan seperti yang aku bilang kedua tadi, kalau misalnya ini tuh yang pertama tadi sosialisasi tidak sempurna ya, yang kedua itu lebih mengedepankan aturan dibandingkan nilai-nilai yang ada gitu. Nilai-nilai yang ada itu kita dapat di kelas gitu. Padahal seharusnya nilai-nilai yang ada itu kita ambil dari seluruh isi institusinya gitu loh. Misalnya apa? Misalnya gini, misalnya guru BK ingin membuat aturan, oke? Aturan itu seperti apa? Misalnya tuh aturan yang inklusif atau aturan yang tidak diskriminatif, aturan yang bukan cuma menghukum tapi merehabilitasi misalnya, atau aturan yang bukan cuma motongin rambut tapi malah mensosialisasikan nilai-nilai baru gitu loh, atau mensosialisasikan informasi-informasi gitu loh. Dan di sekolahku memang ada gitu, tapi ya kayak berimbang gitu. Di samping ada punishment, di situ ada juga affection istilahnya. Jadi ada hukuman, ada juga perhatian yang dikasih gitu loh, awareness yang diberikan kepada kita. Nah, aku juga pengen ngebedah lagi kalau misalnya ada argumentasi yang bilang, tapi kan ini tuh bisa mengganggu belajar kita gitu loh. Bisa mengganggu
bisa mengganggu ya belajar laki-laki lah gitu. Ya belajar laki-laki istilahnya. Nah, aku menilai ini sendiri tuh sebagai sesuatu yang cukup absurd sih rasaku. Karena walau rambutku panjang, rambutku pendek, tetap nggak ngerti juga fisika toh gitu. Dan walaupun rambutku panjang, rambutku pendek, aku tetap bisa belajar bahasa Inggris dengan baik gitu loh istilahnya. Nah, menurut aku tuh gitu, apa ya, kalau memang kita need belajar ya belajar aja gitu. Kita need kerja kerja aja. Ibaratnya gini, walaupun kita belajar, di depan kita ada orang yang teriak-teriak gitu misalnya. Seperti sembari menyanyikan lagu koplo gitu. Ya kita tetap belajar kalau memang kita intinya mau belajar. Dan kita juga bakal tetap kerja kalau kita mau kerja gitu loh. It doesn't matter gitu what is around us. Kecuali kalau itu tuh udah apa ya? eh kayak mengganggu banget gitu loh. Misalnya di tanganku itu kan, di tanganku tuh waktu lagi nulis tuh ada bisul besar misalnya. Nah, itu tuh mungkin mungkin itu tuh perlu apa ya? Perlu untuk dilepas gitu loh. Atau misalnya aku pakai apa power power apa? Power balance. Terus ukurannya tuh kekecilan, terus tanganku tuh jadi mati rasa gitu. Kalau disuruh lepas, ya boleh-boleh aja gitu. Rasaku. Nah, begitu juga misalnya dengan rambut gitu. Rambut itu kan gak ada hubungannya sama tangan ya, dengan sama mata gitu. You could easily pull your hair back gitu. Jadi kayak ditarik ke belakang gitu, terus ya pakai karet gitu. Ada teknologi namanya karet gitu. Atau ada teknologi namanya sisir, ada teknologi namanya pomade gitu. Nah, ini kan bisa ngebantu supaya kita tuh nggak kewalahan gitu dalam belajar. Hmm, nilainya juga yang pengen aku tekanin juga, ini tuh kebanyakan tuh diskriminatif gitu. Ini nggak terjadi pada cewek gitu loh. Banyak juga kawan-kawan cewek aku yang apa ya? Aku nggak pengen bilang hmm, yang Kristen ataupun yang Buddha atau yang beragama lain selain Islam gitu ya, yang dia tuh tidak memakai hijab, dia rambutnya tuh panjang juga, tapi dia ranking satu di kelas gitu. Maksudku, maksudku apa sih hubungannya? Kenapa dia nggak dipotong sebuah rambutnya kalau alasan itu uh, kenyamanan? Kenapa rambut kami nggak bisa sepanjang dia gitu? Why? Dan menurut aku, it's fine aja untuk sekolah nerapin itu selama ada disclaimer. Ini aku bilang selama ada disclaimer ya. Selama ada disclaimer, awalnya itu tuh sekolah ini tuh bakalan jadi semi militer. Aku bakalan fine sama itu. Tapi kalau sebagai tempat akademik, aku ngerasa segala sesuatu yang dilakuin itu tuh harus punya value, punya integritas gitu loh. Uh, Value yang aku maksud di sini tuh bukan value apa ya? Bukan value sekedar ngasih aturan, karena aku bilang tadi aturan itu bukan value. Nilai-nilai sosial tuh benar nilai gitu kan, tapi yang maksud di sini tuh nilai moral gitu ataupun nilai pengetahuan, karena kan dua itu yang seharusnya dikembangkan oleh sekolah gitu uh, sebagai lembaga sosialisasi nilai pengetahuan dan juga nilai moral. Nah, kalau kita ngebahas nilai sosial, maka kita tuh nggak bisa ngebahas itu gitu loh. Karena walaupun nilai sosial kita misalnya mengutamakan toleransi, tapi di tiap-tiap suku kalau memang kita mau mengedepankan nilai sosial kita di sekolah, kita tuh bakal ngebawa nilai yang ada di lingkungan kita. Padahal seharusnya sekolah itu menempah kembali nilai-nilai sosial yang mungkin tidak eh, tidak sempurna gitu loh, melalui sosialisasi tidak sempurna. Tapi ini udah sosialisasi tidak sempurna di lingkungannya, di bawah sekolah dihukum lagi. Ini kan kayak lepas tanggung jawab gitu, ya nggak sih? Karena ini bukan, oh ya, ini tanggung jawab muridnya memang untuk berubah, tapi ini juga responsibility dari sekolahnya untuk at least ngeliat gitu. Bukan cuma ngeliat sih, tapi kayak ngebimbing gitu anaknya ini supaya lebih punya nilai sosial yang lebih bagus gitu loh. Ibaratnya gini, aku masih ingat satu pernyataan gitu gini. Kalau kita ini kayak aku lupa sih ini pernyataan siapa. Tapi dia tuh polanya gini, tapi dia bukan isinya gini gitu loh. Jadi dia tuh bilangnya gini, kalau A dimasukin ke B, kalau A dimasukin ke B, keluarnya itu bakal jadi tetap A, tapi B gitu loh. Misalnya gini, anak bandel dimasukin BK, oke? Anak bandel dimasukin BK,
Dia keluar-keluar tetap anak bandel, tapi udah pernah masuk BK. Nah, lo sama kayak gini deh. Misalnya ada rujak, ya kan? Terus kita masukin ke dalam kompor, ya kan? Dia tuh kan bakalan tetap rujak gitu, tapi panas gitu loh. Nah, itu tuh gini juga gitu loh. Daripada menempah, mereka tuh cuman ingin ya udah kita masukin aja ke sini, kita bimbing aja lagi, kita bukan bimbing ya maksud, kita hukum aja gitu loh. Kita ubah aja bentuknya. Tapi esensinya masih tetap rujak gitu loh. Dia tuh nggak dimasukin misalnya apa ya? Misalnya daging gitu. Dia tuh nggak dicampur dengan daging, atau dia tuh nggak dikasih kecap, dia tuh nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, ya sama aja gitu. Dengan merubah bentuk ataupun menambah sifat, itu tidak merubah sifat. Kita tuh nggak harusnya menambahkan value baru. Yang kita harus lakukan itu adalah kita harus mensosialisasikan bahwasanya ada value yang lebih value yang lebih baik atau value yang lebih bagus untuk diikuti. Nah, karenanya aku ngerasa sekolah itu merupakan tempat how to increase our moral and educational value, bukan nilai sosial. Kalau nilai sosial itu bahasannya mungkin di pelajaran gitu, jatuhnya ke bidang akademis nanti kan. Itu bukan tanggung jawab dari pihak sekolah, tapi itu tanggung jawab dari guru gitu untuk mengajarkan nilai sosial gitu, tergantung guru yang mana gitu kan. Misalnya guru PKN, guru sosiologi, etc. etc. Ya, aku rasa begitu. Dan moral juga berbeda dengan nilai sosial, aku udah bilang ya. Dan kalau dibilangnya cowok itu rambutnya tuh harus pendek, rambutnya tuh harus kayak ABRI gitu, harus potong pendek gitu, kayak aturan-aturan nggak jelas dari OSIS gitu kan, yang kalau masuk sekolah tuh rambutnya tuh harus pendek dengan alasan iya deh nanti kan supaya kalian merasa bersama gitu, bersamaan tempat gitu loh. Apa sih gitu kan, kayak it's not your place to tell us about social value gitu loh. Social value itu kan sebenarnya harusnya kita yang megang. Semua value itu kita yang megang. Dan kalau memang pihaknya itu nggak relevan untuk ngasih value itu, ya jangan dikasih gitu loh. Ini ya, untuk senior-senior terlebih. Kalau misalnya you nggak ngerti apa latar belakangnya, nggak usah dibuat. Gitu loh. Kalau lu nggak bisa ngasih alasan kenapa ini sesuatu yang relevan, jangan dibuat. Ya, ini untuk senior sih. Ya, dan semoga dengar gitu loh. Kalau nggak ada value-nya, dan kalaupun value-nya itu nggak guna, atau bisa ditransformasikan ke bentuk yang lebih useful, gitu ya, ke bentuk yang lebih applicable, ke bentuk yang lebih humanis, ya kasih aja gitu ke bentuk yang lebih humanis. Kalau memang mau kesetaraan, ya kan gampang gitu. Suruh aja beli Silver Queen yang... enggak, jangan. That's a bad idea. Suruh aja misalnya beli apa deh gitu, terus dibagi gitu sesuai anggota kelompoknya gitu, jadi makannya tuh sama semua. Nah itu kan setara gitu rasaku, ya kan. Misalnya tiap orang tuh makan 2 suap 3 suap, oke, ya udah satu kelompok tuh makan kayak gitu, that makes sense. Itu berarti mau kaya mau miskin mau apapun itu, kita tuh makannya tuh sama gitu. Dengan botakin rambut itu tuh gak ada sense apa-apa, kita tuh cuma ada sense kesel, sense sense kesel yang bahkan gak dijelasin fungsinya itu apa. Bisa tuh cuma oh ya deh supaya kalian merasakan kesetaraan kan sama semua gitu. Bacot gitu. Bacot. Kembali lagi ya ke pihak sekolah. Ke pihak sekolah ini sendiri, aku tuh ngerasa kalau misalnya ya aku nggak bilang guru tuh nggak kompeten, tapi aku bilang tuh ada guru yang lebih kompeten dalam mengajarkan nilai sosial gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa sembarang guru, misalnya tuh aku salah ngomong. Kita tuh nggak bisa misalnya segala guru tuh kita suruh untuk ngajarin sesuatu yang bukan di bidangnya gitu loh. Misalnya ada guru fisika, kita suruh kita minta tolong pada beliau untuk ngajarin nilai geografi. Kan kita tuh ada guru geografi, kita tanya aja dong sama guru geografi gitu loh. Paham nggak sih? Nah, begitu juga misalnya dengan nilai sosial yang ada gitu. Kalau nilai sosial yang ada, ya serahin aja ke guru yang memang berwenang gitu. Misalnya guru sosiologi. Dan konsep gender ini kan sebenarnya itu juga
sering banget gitu kita sebagai pria dapat diskriminasi karena dinilai kita itu tuh orang yang bisa nerima pain gitu. Kita tuh dinilai sebagai orang yang harus tangguh dengan cara disuruh push up misalnya, atau disuruh keliling lapangan lebih sering, atau misalnya ya itu rambut tuh nggak boleh panjang gitu loh. Kita tuh kayak lebih terkekang gitu kebebasannya di sekolah. Nah, aku tuh ngerasa kalau misalnya konsep gender dan konsep sosial itu tuh nggak bisa kita aplikasikan ke nilai moral karena sosial dan budaya itu tuh berbeda lepas dengan moral. Itu sangat berbeda loh konsep sosial budaya dengan nilai moral. Ketika kita bilang konsep sosial budaya, itu belum tentu sesuatu yang moral. Bayangin, kalau misalnya ada masyarakat yang ngelakuin self harm ke dirinya sendiri sebagai kebudayaan ya gitu. Kita kan harus embrace itu ya. Kita kan harus embrace perbedaan budaya gitu. Dan bukan cuma budaya yang berkembang dari lama aja, tapi misalnya budaya yang ada di keluarga kita doang gitu loh. Contohnya misalnya di keluarga kita tuh rambutnya tuh gondrong semua, ya kan? Kan gurunya ini, maksud aku gurunya ini nggak tahu backgroundnya gitu loh. Cuman asal potong aja. Gitu. There is many reasons why anak laki-laki tuh nggak potong rambut gitu kan. Dan aku yakin semua laki-laki juga mengetahuinya gitu loh. Maksudku gini, kayak aku bilang tadi mungkin di budayanya itu atau di agamanya mungkin ya, dia tuh nggak boleh potong rambut gitu loh. Atau ada budayanya kayak gitu, rambut itu dianggap sakral misalnya, jadi nggak boleh dipotong. Atau misalnya juga ada kepercayaan kalau misalnya dia potong rambut, dia tuh bakalan terkena penyakit. Karena that exists loh orang-orang yang kayak gitu. Kalau rambutnya dipotong bakalan kena penyakit, that person exists. Dan aku lagi-lagi ngerasa kalau misalnya kalau kita nggak tahu apa-apa tentang background seseorang ya jangan bertindak seenaknya gitu loh. Kan ini juga sering banget ya. Ini bukan cuman di ini aja sih, tapi juga di alasan terlambat deh misalnya. Kenapa kamu terlambat? Iya Pak, tadi saya ini alasan gitu. kamu kenapa tadi tidak ngumpul ini? Ah iya Pak, tadi ini alasan. Memang kita kan jadi suka buat alasan. Dan memang brengsek gitu loh untuk orang-orang yang buat alasan ini. Tapi kan apa ya? Seharusnya lembaga yang mengajarkan nilai edukasi dan nilai moral itu seharusnya lebih punya more compassion gitu loh. Ya, aku ngerasa mereka tuh harus punya more compassion. Kenapa? Karena kesabaran, kejelian, critical thinking, itu tuh kan harusnya diberikan oleh role model kita ini gitu loh. Role modelnya di sini tuh dalam konteks guru gitu loh. Dalam konteks guru role modelnya. Nah, ketika kita ketika kita hanya fokus kepada sifat administratif, ketika kita hanya fokus kepada sifat yang menegakkan hukum daripada memberikan bimbingan, kita tuh secara nggak langsung udah menodai makna dari pendidikan, kalau menurut aku. Ya, dulu itu pendidikan itu tuh, aku masih ingat gimana ceritanya, diceritain nenek aku. Jadi dulu tuh guru duduk di bangku yang paling atas, itu bangkunya tinggi, murid kelesehan tuh. Jadi mereka tuh belajar gitu. Terus ada papan tulis kecil. Dan tempatnya tuh kebanyakan tuh bukan dalam sekolah gitu loh. Di dalam sekolah tuh untuk anak-anak pejabat aja. Dan kebetulan nenek aku tuh dulu bukan orang yang benar-benar kaya gitu. Nah, dia tuh duduk di lesehan dan dia ya belajar. Karena ya seharusnya pendidikan itu tuh begitu. Pendidikan itu tuh seharusnya mengajarkan ya belajar. Kalau belajar ya belajar. Dulu bahkan sampai cuma ada pelajaran agama lebih diterapkan dulu. Pelajaran agama diterapkan dulu karena memang ya sekolah tuh memang tempat membentuk orang-orang yang punya nilai moral dan nilai edukasi yang baik gitu loh. Ya, itu ini sekolah yang aku lihat tadi tujukan itu tuh bukan sekolah pada semua guru gitu loh, tapi institusi yang memang seperti guru BK ataupun misalnya guru guru pokoknya guru yang sifatnya menegakkan aturan lah. Ya seharusnya begitulah ya kan. Karena kan at least itu nilai universal dari sekolah gitu, nilai pendidikan dan nilai moral. Kalau nilai pendidikan itu bisa jadi subjektif gitu kan. Lebih objektif gitu.
Karena misalnya orang itu sendiri tuh, misalnya ada yang menempuh pendidikan di bidang ini, ada yang di bidang itu, dan untuk nilai moral mungkin mereka yang lebih punya banyak pengalaman, punya lebih banyak cerita-cerita yang mungkin bisa yang berisi nilai moral yang bisa diceritakan gitu. Jadinya ya itu menurut aku ini tuh udah nggak relevan lagi kalau potong-potong rambut atau kebebasan rambut, karena ini nggak mempengaruhi sama sekali. Kalau di beberapa pekerjaan ataupun di beberapa konteks mungkin ngaruh gitu loh. Misalnya kalau kita kerja di toko roti gitu kan, terus rambut kita tuh kayak panjang, terus gatel-gatel banyak ketombe gitu kan. Terus kita garuk-garuk, ih, ya bagi rotinya. Astagfirullah. Kan itu kayak that disgusting, tapi that justified. Kenapa ini nggak boleh gitu? Karena kebebasan itu kan harus ada apa ya? Setahu aku tuh kebebasan itu tuh konsepnya gini, kebebasan itu oke selama nggak ngerugiin orang lain. Kalau dalam konteks itu kan yang dirugiin itu siapa? Yang dirugiin itu tuh misalnya customer yang beli gitu. Pas makan kenapa ada ketombe gitu kan? Di makanan saya. Nah, itu juga misalnya bisa dipakai di konteks yang lain. Misalnya ada misalnya kenapa company nggak hire orang yang rambutnya panjang misalnya di bagian produksi, tapi itu bisa diakali ya, bisa pakai topi itu. Maksudku uh, bukan topi sih, apa sih, jaring-jaring itu untuk menutupi rambut di pabrik-pabrik terus. Nah, maksudku that is why reasonable explanation is required in an education institution gitu. Jadinya misalnya di institusi edukasi itu sangat diperlukan nilai moral dan juga nilai uh, nilai edukasi. Aku juga untuk penutupan nih, aku juga yakin kalau aku tuh bukan orang yang paling suci gitu. Meskipun tentu aku sering membuat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa gue bilang sekarang ini. Tapi aku cuma mau nyampein unek-unek ke kau aja gitu loh. Karena aku sebagai siswa itu punya tanggung jawab untuk improve, ya dong. Bukan siswa doang sih, tapi seluruh institusi itu punya tanggung jawab untuk improve. Jadi walaupun misalnya aku berbuat sesuatu yang buruk di masa lalu, that is why I'm telling it right now. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk improve ourselves. Apakah memang masih relevan atau tidak relevan lagi? Dan itu tuh something that is not only fundamental, but also important untuk dibahas di masa sekarang ini, gitu loh. Karena kita tuh nggak perlu lagi aturan-aturan yang terlalu mengekang gitu loh. Sekarang tuh kita tuh fokusnya tuh seharusnya lebih ke fasilitas, terus ke mental health siswa kita gitu loh. Mental health siswa kita tuh gimana gitu. Daripada sekedar cuman ngasih aturan-aturan yang membebani segala pihak gitu loh. Seperti misalnya udah potong rambut jadi nggak disubsidi lagi. Ya kan? Potong rambut jadi aturan tapi nggak disubsidi gitu loh. Seharusnya yang jadi peraturan itu disubsidi. Ya nggak sih? Misalnya sepatu juga nggak disubsidi ya kan. Tapi nyuruh kita ini itu. Kayak tugas tuh. Tapi itu di lain hari bahasannya. Kita kali ini hanya membahas rambut. Wah, membahas rambut saja sudah bisa setengah jam. Hampir setengah jam. Oke, mungkin yang terakhir aku pengen disclaimer. Jangan motong-motong apa ya? Jangan ngambil poin itu setengah-setengah gitu. Ambil poin itu secara keseluruhan. Ketika aku bilang, misalnya tadi bacot kalau misalnya ada senior yang bilang ini tuh apa ya, untuk kebersamaan. Aku tuh pengen bilang sebenarnya kita tuh harus lebih sosialisasiin nilai secara lebih baik gitu loh. Bukan nilai secara lebih baik secara mengubah nilai itu sendiri, tapi how to improve nilai itu gitu loh. Kita tuh harus paham benar. Kita tuh harus bisa ngejelasin secara struktural, secara pakai logika. Bukan pakai logika aja. Ya, karena memang apa ya? Logika dan emosi itu adalah dua hal yang paling gampang untuk dibentuk gitu loh. Mungkin untuk emosional itu susah ya. Mungkin orang yang trauma itu susah untuk disembuhin. Tapi untuk orang yang berpikiran terbalik gitu, itu bakalan lebih apa ya? That can be shaped dengan pemikiran yang memang logis gitu loh. Pemikiran yang memang menyerang logika.